Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, syukur Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya pada pertemuan ketiga tentang kuliah perancangan eksperimen ya. Jadi kuliah ketiga ini mengenai satu percobaan sederhana. Nanti kita lihat untuk dijadikan sebagai apa eh, contoh untuk bagaimana kita memulai suatu eksperimen ya. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya dipakai untuk digunakan dalam memakai aplikasi Minitab ya. Jadi setelah ini kita kalian untuk praktek menggunakan Minitab. Oke, kita lihat bahannya. Hmm, ya, tombol-tombol ya hilang. Oke, ya. Sekarang kita lihat percobaan sederhana ya mengenai eh, apa namanya bagaimana suatu benda itu menjadi lebih keras dalam proses quenching. Jadi kalau ada yang tahu quenching itu adalah eh, kita merendam atau meletakkan suatu metal secara tiba-tiba ke dalam suatu cairan. Jadi dalam mekanikal ada namanya hardening. Jadi kita akan melakukan studi efek dari dua macam proses hardening. Jadi hardening itu mengeraskan material dengan cara mencelupkan atau quenching. Quenching itu mencelupkan tiba-tiba ke dalam minyak dan juga kita melakukan quenching dengan menggunakan air garam. Ya, yang akan kita keraskan di sini adalah aluminium alloy. Jadi ini temanya ya, studying the effect of two different hardening, mengeraskan proses untuk oil quenching and salt water quenching on aluminium alloy. Jadi ada aluminium alloy, kemudian kita akan keraskan menggunakan dua cairan ini dan akan kita lihat apa apa namanya yang akan kita dapatkan. Oke. Sebelumnya ya, sebagai seorang yang melakukan percobaan, kalian harus memahami dulu istilah-istilah yang akan eh, terkait dengan apa namanya percobaan ini. Ya, contohnya hardening. Hardening itu artinya proses mengeraskan material khususnya metal. Ya, kemudian quenching. Quenching ini dikatakan sebagai proses mendinginkan cepat. Jadi kalau kalian tengok tukang apa tukang besi, itu kan kadang besinya tuh sampai merah gitu kan, terus dimasukkan ke lagi dalam air, ya, kemudian diangkat lagi, dimasukkan ke api lagi. Nah, memasukkan ke dalam air ini disebut sebagai quenching. Proses mendinginkan cepat suatu material atau metal yang telah dipanaskan dengan cara memasukkan ke dalam cairan agar metal tersebut menjadi lebih keras. Tersebut harden, ya. Kemudian ada lagi namanya aluminium alloy. Di sini ada kata aluminium, ada kata alloy. Jadi aluminium sendiri adalah logam, anunya unsurnya Al. Kemudian alloy, alloy ini adalah eh, paduan logam. Jadi paduan logam yang dominan komponennya adalah aluminium. Ya, ada alloy yang lain sebenarnya, tapi ini adalah kebanyakan adalah aluminium. Ya, jadi idenya adalah bagaimana aluminium alloy ini bisa kita keraskan dengan proses quenching. Ya, nah itu anu kita, percobaan kita. Ya, coba kalian bayangkan kita akan melakukan percobaan itu, apa yang akan kita cari? Oke, nah kita lihat sini ya. Kita lihat ini sebagai satu percobaan sederhana dengan beberapa pertanyaan sebelum apa namanya percobaan itu dilakukan. Jadi sebelum kita melakukan suatu percobaan di kepala kita itu atau sebelumnya terjadi itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini harus dijawab sebelum kita melakukan percobaan. Kalau tidak terjawab, maka tidak bisa dijawab di apa namanya dilakukan percobaan. Seperti kemarin ada percobaan bom atom. Itu pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebelum percobaan itu dilakukan.
dilaksanakan. Nah, itu dikatakan sebagai a number of important question come to mind, ya, sebelum melakukan percobaan. Apa sih apanya pertanyaan-pertanyaan itu? Oke, kenapa hanya dua cairan ini yang digunakan? Are these two solution the only quenching media of potential interest? Kenapa hanya menggunakan minyak dan air laut, air garam? Apa tidak ada yang lain? Itu kan pertanyaannya. Jadi ada minyak, ada air garam. Ini pertanyaannya. Apakah ada cairan lain, misalnya air gula kah, ataukah air apa namanya, air sirup? Ya. Nah ini kita harus jawab. Kenapa kita hanya tertarik kepada dua cairan ini? Oke. Kenapa chemical tidak ada, air biasa tidak ada? Ya. Kenapa? Jangan sampai setelah selesai percobaan baru terbersit pertanyaan ini. Ya, kenapa nggak yang lain gitu kan? Nah, ini harus diselesaikan sebelum percobaan kita mulai. Oke. Yang berikutnya apa? Misalnya, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kekerasan yang perlu diselidikin atau dikontrol dalam percobaan ini? Seperti temperatur atau temperatur dari media yang akan kita gunakan ini. Kita akan mikirkan kira-kira kalau minyaknya itu temperaturnya 100, kalau minyaknya temperatur 200, apakah akan mempengaruhi tingkat kekerasan eh, material ini atau tidak? Oke. Sebentar ya, sebentar. Saya ada hal sebentar, skip. Tunggu sekejap ya. Oke, sekejap, sekejap. Ini ada tamu dulu.
Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Halo? Sampai Temperatur, mana Pak. tadi? Sampai Temperatur. apa temperatur Temperatur. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi pertanyaan kedua yang muncul dalam pemikiran si eksperimenter adalah apa faktor yang lain yang kira-kira mempengaruhi tingkat kekerasan material ini? Misalnya temperatur, ya. Jangan sampai nanti pada saat selesai percobaan ada yang mempertanyakan kenapa temperatur nggak dikontrol, kan begitu. Jadi jangan sampai terlewat setelah percobaan itu berjalan, gitu ya. Oke. Kemudian lihat apakah perlu temperatur diperiksa, apakah tingkat konsentrasi eh, minyak ataupun garam juga diperiksa. Nah, ini perlu diselesaikan sebelum percobaan itu dilakukan. Jadi sudah dua pertanyaan ya. Tadi pertama adalah kenapa hanya air dan minyak, air garam dan minyak. Yang kedua adalah berapa temperatur yang akan kita pakai, berapa konsentrasi yang digunakan. Oke. Yang ketiga ada lagi ya. Yang ketiga ada lagi, berapa banyak kupon? Kupon itu maksudnya spesimen, ya. Jadi kalau dalam material testing itu namanya kupon, ya, bukan kupon makanan, ya. Jadi berapa banyak kupon yang dites untuk setiap larutan quenching? Apakah kita gunakan 3 spesimen? Apakah 5 spesimen? Apakah 7 spesimen? Artinya kita sudah siapkan alasannya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan, oh saya menggunakan 3 karena ini, saya menggunakan 5 karena ini. Jadi sudah ada jawaban-jawabannya, ya. Nah, ini ya, ini kuponnya atau spesimennya. Jadi kita perlu persiapkan ini jawabannya nih. Kira-kira kupon atau spesimen itu perlu berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam ini apa masing-masing ke dalam cairan ini? Oke, sudah 3 pertanyaan yang sudah kita harus pikirkan sebelum pelaksanaan percobaan. Oke, ada lagi kira-kira apa yang belum kita tanyakan? Eh, Wadah tempat oli dan air garam Wadahnya. tersebut, Pak. Wadahnya barangkali boleh juga dijadikan pertanyaan ya. Tapi yang keempat kita coba sini. Bagaimana kupon tersebut dimasukkan? Apakah misalnya saya kerjakan dulu yang minyak dulu, baru kemudian yang air garam dulu? Ingat ya, dalam percobaan kita harus memikirkan namanya random. Jangan sampai nanti kan ini besi atau aluminium kan mau kita panaskan. Misalnya kita panaskan 10 biji itu. Apakah 5 harus masukkan langsung ke mana? Ke dalam cairan tadi? Ataukah misalnya kalau 6 3 ataukah satu-satu dimasukkan? Jadi kita harus pikirkan bagaimana prosesnya itu random. Jadi setiap percobaan kita harus berpikir gimana supaya tidak terpengaruh oleh keinginan. Ingat ya, kalian hanya mendesain percobaan. Yang melakukannya itu tidak boleh mempengaruhi hasil percobaan. Ya, saya mau yang garam dulu lah. Nanti kalau sudah selesai makan, saya coba yang minyak dulu lah. Nah, ini sudah tergantung kepada yang melakukan percobaan. Ya, sekarang kita lihat. Nah, ini ya, misalnya kita menggunakan 5 spesimen atau 6 spesimen, ya kan? Jadi caranya gimana? Kita buat random, ya kan? Kita buat random, misalnya eh, ada kuponnya ada 6. Kita panaskan waktunya barangkali tidak bersamaan supaya dia random, maka kita masukkan 1 minyak misalnya, ya kan? Kemudian 4 garam, 5 minyak, eh, 2 garam, terus dan selang-seling seperti itu. Atau menurut eh, praktisnya gimana dan menurut eh, si si yang merancang percobaan. Bagaimana dia meletakkan apa namanya spesimen-spesimen atau kupon ini? Dengan anggapan harus random, ya. Random itu
artinya tidak bergantung kecenderungan yang melakukan percobaan. Ya, random itu yang menentukan adalah yang membuat desain percobaan. Ingat ya, random itu yang menentukan adalah kalian yang mendesain percobaan itu, bukan yang melaksanakan percobaan. Saya pokoknya nomor satu ini, ya, nomor dua ke sini, nomor tiga ke situ, nomor empat ke sini. Jadi yang menentukan urutan itu adalah yang melakukan desain, bukan yang melaksanakan percobaan. Oke? Nah ini pertanyaan yang keempat. Bagaimana meletakkan urutan-urutannya ini? Oke? Yang kelima, ada lagi nggak yang kelima kira-kira? Gimana menurut kalian? Masih ada lagi? Bagaimana kalau jumlah air dan jumlah oli quenching itu, Pak? Jumlah air, boleh juga kan? Kan quenching itu kan harus terendam. Yang penting dia terendam, ya. Dia terendam dan istilahnya cukup untuk mendinginkan, ya. Sekarang kita lihat yang kelima, analisis yang digunakan. Jadi analisis apa yang digunakan untuk percobaan ini? Artinya bagaimana kita mengetahui hasilnya gitu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti hasilnya nggak sesuai karena pada waktu melakukan percobaan kita kekurangan persiapan dengan membuat data analisis. What method of data analysis should be used? Kalau kekerasan itu ngukurnya pakai apa? Kekerasan material. Ada yang tahu? Atlas tes. Harness Figures. test. Ya, pakai harness test. Ya, gimana metode apa yang kita mengukur pakai harness test nih? Banyak metode harness test itu. Ya, nih ya. Jadi yang digunakan adalah namanya tes kekerasan atau harness test. Ya, jadi kupon dimasukkan, kemudian diukur, kupon dimasukkan, kemudian diukur. Yang metodenya apa? Ya, apakah kita punya alat Vickers? Apakah kita punya alat Brinell? Apakah punya alat yang lain? Nah, ini sudah harus ditentukan, ya. Jangan sampai nanti jadi pertanyaan lagi. Ini kan aluminium kan agak lunak ya. Jadi cocoknya metode apa yang cocok untuk material yang agak lunak dibanding misalnya besi gitu kan? Ini kan agak agak lunak, ya. Nah, ini harus sudah ditentukan metode pengukurannya atau metode analisanya. Oke, ini yang kelima. Kira-kira ada yang keenam nggak? Gimana kira-kira? Ada yang keenam? Oke. Laporan hasil. Nah, sekarang kita lihat yang keenam. Ya, tadi sudah ada yang jawab ya. Yang keenam sudah bisa kita lihat sini. Berapa perbedaan rata-rata antara kedua media ini yang bisa dikatakan penting. Jadi kalau misalnya bedanya 10 Brinell, skala Brinell atau skala apa tadi? Skala Vickers gitu ya. Kira-kira yang dikatakan berbeda itu berapa? Apakah beda skala 10? Apakah beda skala 20? Nah, taunya beda itu berapa yang dikatakan important ataupun signifikan, itu perlu studi lagi. Jadi sebelum kita lakukan percobaan, kita sudah tahu kira-kira kalau bedanya 10 berarti tidak signifikan. Oh, di atas 10 baru signifikan. Ya kan? Berapa bedanya? Ya kan? Jadi misalnya kita dapat yang oli itu H0, HO kita ukur. Kalau yang garam itu dapat rata-ratanya HS, ya kan? Kira-kira H0 kurang HS itu berapa? Yang dikatakan signifikan bahwa hasilnya ini berbeda. Oke? Jadi kita lakukan studi secara apa namanya jurnal atau riset material gitu ya. Kira-kira perbedaannya ini berapa sih yang dikatakan berbeda kekerasan itu? Apakah signifikan? Ini sudah harus dijawab. Ini sudah harus dijawab sebelum percobaan itu dilakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan harus dijawab sebelum apa namanya dilakukan percobaan. Ya, kalau keenam itu belum terjawab, tidak bisa dilakukan percobaan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan sebagai seorang engineer yang akan melakukan satu percobaan, apapun percobaannya itu. Sudah ada judulnya Studying the Effect of Two Different Hardening Process, Oil Quenching and Saltwater Quenching on Aluminium Alloy. Nah, ada 6 pertanyaan.
Ada nggak kira-kira yang ketujuh? Nah, ya. Jadi keenam pertanyaan ini, keenam pertanyaan ini, all of this question harus dijawab secara memuaskan. Tidak boleh ada keraguan lagi sebelum percobaan itu dilakukan. Ya, jangan sampai setelah percobaan dilakukan baru terpikir, eh tadi mestinya temperaturnya berapa ya, airnya atau air garamnya. Oh, larutan garamnya itu berapa perbandingan air gitu kan. Oh, tadi mestinya urutannya juga apa namanya diperhatikan gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh ada lagi, ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan memuaskan sebelum percobaan dilakukan. Oke, sampai sini paham ya? Jadi melakukan percobaan itu tidak langsung apa namanya kita lakukan, tapi kita harus antisipasi kira-kira apa kelemahannya dan apa alasan kita melakukan itu. Oke, sampai sini paham ya? Gimana kira-kira? Jadi Paham, Pak. idenya itu adalah tanya dulu diri kalian sebelum kalian mempresentasikan hasil dari percobaan itu. Oleh sebab itu, ya, setiap percobaan itu tidak ada hasil yang mengejutkan. Jadi kayak kemarin saya tanya, apakah bom atom itu hasilnya mengejutkan para penelitinya sampai sebesar itu ledakannya? Tidak. Mereka sudah tahu hasilnya akan seperti itu. Cuma seberapa besar perbedaannya saja, ya. Jadi kalau satu percobaan itu sudah tahu hasilnya sebelum percobaan itu dilakukan. Jadi bayangkan ya, percobaan belum dilakukan, hasilnya sudah tahu. Cuma kira-kira melenceng seberapa banyak. Jadi tidak tidak ada yang misalnya kalau bikin roti misalnya si pakar roti gitu kan, tidak ada perbedaan misalnya rotinya tiba-tiba keras, ya kan? Tiba-tiba rotinya jadi apa bantet gitu kan, atau tiba-tiba rotinya tak sesuai. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba. Jadi semuanya sudah ada perkiraannya. Oke. Nah, sekarang dengan pemaparan yang sedikit tadi, ya, kita ada tugas ya. Jadi walaupun ini sederhana ya, tadi cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Sekarang ini ada tugas kelompok ya. Ini masing-masing masing-masing mendapat tiga pertanyaan ya. Saya langsung berikan tiga, jadi bukan satu ya. Jadi kelompok yang kemarin itu melakukan tiga studi ini ya. Jadi dengan cara yang sama tadi ya. Lakukan analisa sebelum percobaan seperti hal di atas untuk percobaan tiga ini. Ya. Pertama, studi pengaruh penggunaan telur ayam barelang, misalnya ada gitu ya, yang di Barelang, dan telur ayam Medan yang dikirim dari Medan terhadap keempukan roti. Nah, ini gimana melakukan studinya nih, ya kan? Berapa pertanyaan yang harus kalian ajukan sebelum ini dibuat, ya. Kemudian studi dampak hasil belajar dengan melihat video sebelum bahan ajar, melihat video bahan ajar sebelum dan sudah pertemuan di kelas. Kira-kira apa yang akan perlu kalian pertanyakan sebelum kalian melakukan apa namanya studi ini? Misalnya berapa orang yang harus diambil sampelnya, kemudian apa videonya dan seterusnya lah. Kalian eh, apa namanya diskusikan ya. Kemudian yang ketiga ini sudah lewat sebenarnya ini pertanyaan COVID zaman kemarin ya. Tapi tak apa kalian pikirkan lagi. Kalian eh, istilahnya lihat lagi pengalaman kalian waktu kena COVID itu ya. Jadi studi dampak penggunaan masker dan social distancing terhadap laju penularan virus COVID-19. Jadi waktu zaman COVID ada dua tindakan yang dilakukan yang untuk mencegah penularan. Pertama pakai masker gitu ya, masih ingat ya. Kemudian jaga jarak atau social distancing. Yang mana yang lebih efektif? Apa kira-kira pertanyaan kalian untuk melakukan percobaan ini? Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Ada? Jelas? Jelas, Ya, Pak. cukup ya. Berikutnya ini tugas yang pertama tugas kelompok. Nah, yang kemarin dalam apa namanya grup kita itu sudah saya berikan modul
modul untuk Minitab. Ya, kalian kerjakan modul 1 dan modul 2. Ini tugas individual, ya. Menggunakan laptop, ya, atau menggunakan komputer. Ini tidak bisa menggunakan HP. Di kuliah kita ini nanti kita ada ujian di kelas, ya. Ada waktu pertemuan kita akan tes apakah kalian sudah bisa menggunakan Minitab ini dengan betul atau tidak, ya. Bukti kalian sudah mengerjakan ini, ya, buat screenshot hasil pekerjaan Anda sendiri yang menunjukkan identitas kalian sendiri. Kerjakan dalam 1 minggu. Jadi apa namanya, ini dibuat dalam screenshot. Jadi berapa banyak screenshot yang kalian lakukan. Setiap tahapan itu kalian screenshot, simpan di mana? Di file, di Word. Setiap selesai tahapan satu modul. Jadi modul 1 itu banyak pengerjaannya. Masing-masing tahap itu kalian screenshot. Ya, masing-masing di screenshot dan di situ di screenshot itu ada nama kalian semua. Ya, jadi misalnya modul 1 itu ada untuk menyelesaikannya ada 10 tahapan, maka ada 10 screenshot, simpan dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan. Untuk modul 2 barangkali ada 12 tahapan, masing-masing kalian screenshot, kemudian juga masukkan dalam file Word, tahapan-tahapannya, kemudian kasih judul-judulnya. Jadi ada dua dua modul. Ya, ini bukti screenshot itu cukup satu file aja. Ya, jangan dibuat 2 file nanti jadi banyak berserak-serak, ya. Jangan lupa di halaman depan dikasih nama, NIM, ya. Kemudian tugas nomor 3, ya. Jadi ada 2 tugas yang masing-masing dikerjakan dalam 1 minggu, ya. Bukan ini 1 minggu, itu 1 minggu, bukan. Jadi ini masing-masing 1 minggu, yang tadi juga 1 minggu bersamaan. Oke, ada pertanyaan? Ini yang mana? Gampang, ya. Jadi ini coba latihan berpikir dan latihan menggunakan Minitab. Oke, saya harap ini dicoba, ya. Kalau nggak dicoba, nggak ketahuan hasilnya itu, ya. Jadi kayak main naik sepeda ini, ya. Kalau sepedanya nggak didaikin, nggak diputar, ya nggak ketahuan. Apakah kalian bisa menggunakan melakukan desain atau tidak, ya. Begitu juga menggunakan software Minitab. Ini perlu dilatih. Itu software yang sudah ada, ya. Masing-masing softwarenya agak 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 mahal sedikit kalau beli, ya. Jadi kalian bisa hack ataupun apalah pokoknya. Kalian bisa dapat yang gratis juga bisa. Yang gratis itu cuma jatahnya 1 bulan, kalau nggak salah, ya. Tapi kalau kalian pakai yang bisa kalian dapatkan, itu bisa lebih bagus lagi, ya. Cuma caranya ya masing-masing lah berusaha, ya. Tapi saya harapkan semua bisa mendownload Minitab, ya. Jangan pinjam punya kawannya. Kawannya itu cuma mengajarin aja, ya. Jangan kemudian kawannya pula yang mengerjakan, ya. Nanti pas dites kalian tak paham pula. Oke, cukup, ya. Kita kuliah singkat aja. Yang penting kalian coba. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.